Panas nggak? Bagus nggak? Pakai rapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RBL K18 FI 1201 ingin mempresentasikan terkait pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sebagai moderator ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yang dimulai dari Rian Surya Putra Adi Widodo 16522088. Atin Hasnalahyar 16522137, saya sendiri sebagai moderator. Gimnastiar Ilham Fikriansyah 16522172, Algoza Hamdani 16522207, Ahmad Mudabir Arif 19622039, Ibrahim Ihsan Rashid 19622067, Aya Zuhaili Kinasih 19622081, Muhammad Rafli 19622137. Pertama-tama tujuan akan dijelaskan oleh Ihsan. Silakan. Baik, tujuan dari RBL pada semester ini yaitu menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi. Yang kedua, melakukan setup alat eksperimen fenomena difraksi, serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Pada penelitian yang kami lakukan, serat alami yang digunakan adalah sabut kelapa, sarang burung, dan ijuk. Selanjutnya teori akan dijelaskan oleh Algoza. Kemudian ada teori dasar. Di sini kami menggunakan 3 teori dasar tentang interferensi, difraksi, dan laser. Interferensi adalah peristiwa dari superposisi 2 gelombang atau lebih, yaitu ketika 2 atau lebih sinar cahaya dengan panjang gelombang yang sama atau berbeda bertemu dan menyebabkan timbulnya pola terang gelap atau bisa disebut juga dengan pola interferensi. Kemudian difraksi. Difraksi adalah peristiwa tersebarnya gelombang yang disebabkan cahaya melewati penghalang sehingga menimbulkan pola terang gelap atau pola interferensi. Kemudian yang ketiga adalah laser. Laser adalah perangkat optik yang menghasilkan cahaya koheren dengan panjang gelombang yang sangat terbatas. Laser memiliki 3 sifat, yaitu sifat koheren, monokromatik, dan terkolimasi. Next. Berikut ada 3 gambaran tentang apa itu interferensi, difraksi, dan juga laser. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini ada kardus, laser, gunting, penggaris, cutter, meteran, dan serat alami yang tersedia di lingkungan sekitar kami. Kemudian ada isi pensil 0,5 mm dan milimeter blok. Pada alat dan bahan ini, dana yang keluar hanya terdapat pada laser seharga 20.000. Bisa dilihat dari desain utama kami menggunakan kardus yang dipotong-potong sehingga bisa membentuk sedemikian rupa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur percobaan menggunakan laser. Step pertama yaitu siapkan semua alat dan bahan. Kemudian step kedua ini kita mengikuti pola kerangka yang sudah dibuat pada kardus. Kemudian kita membuat lubang pada 2 sisi kardus sebagai tempat sinar merambat dan serat diletakkan. Kemudian meletakkan serat dengan menggunakan lakban. Kemudian membuat dudukan untuk laser berbentuk huruf V. Kemudian meletakkan laser pada dudukan yang sudah dibuat dan mulai sinari serat dengan laser. Kemudian hasilnya bisa ditangkap dengan menggunakan milimeter blok dan diukur selanjutnya. Oke, boleh next. Dan selanjutnya ini mengenai prosedur percobaan menggunakan mikroskop digital. Yang pertama, nyalakan komputer. Yang kedua, sambungkan kabel mikroskop pada komputer. Dan yang ketiga, membuka aplikasi yang terdapat pada komputer. Dan yang keempat, ini mempersiapkan serat yang telah dibawa. Kemudian skala yang dipakai pada kalibrator ini ada skala pada bagian tengah yang berbentuk persegi. Kemudian masukkan preparat yang sudah terdapat seratnya ke bagian bawah dari mikroskop digital. Dan kemudian kita bisa memperhatikan layar pada komputer.
Dan di sini yang penting bahwa ukuran satu kotak persegi pada kalibrator adalah 0,1 dikali 0,1 mm. Baik, selanjutnya data akan dijelaskan oleh Haya. Pada percobaan ini kami menggunakan laser dengan panjang gelombang 650 nanometer dan jarak celah ke layar 360 cm. Jarak dari terang pusat ke terang kelima sebelah kiri dan kanan untuk masing-masing zat. Pertama untuk isi pensel mekanik 2,2 mm dan 2,3 mm, sarang burung 0,8 mm dan 1,2 mm, sabut kelapa 3,1 mm dan 3,6 mm, ijuk 4,3 mm dan 4,7 mm. Data hasil pengukuran dengan mikroskop yang didapatkan adalah sarang burung 1,2 mm, sabut kelapa 0,3 mm, dan ijuk 0,3 mm. Selanjutnya perhitungan dan analisa akan dijelaskan oleh Raffi dan Dabir. Oke, selanjutnya untuk perhitungan. Perhitungan diameter objek dilakukan dengan menghitung melalui pola gelap difraksi dan digunakan rumus bagi berikut. A sin theta sama dengan N dikali lambda, di mana A adalah diameter objek, N adalah orde, dan lambda adalah panjang gelombang laser yang digunakan. Dengan mensubstitusikan nilai sin theta sama dengan YN per L akan diperoleh persamaan YN sama dengan N lambda L per A atau A sama dengan N lambda L per YN. Kemudian setelah menggunakan penjabaran tersebut, kami dapat membandingkan dengan A1 sama dengan Y2 per Y1 dikali dengan A2 dengan patokan isi pensil 0,5 mm. Dan pertama kita mencari dulu rata-rata Y5 untuk setiap serat pada sebelah kiri dan kanan diperoleh 2,25, 1, 3,35, dan 4. Kemudian dengan rumus yang tadi A1 diperoleh diameter 1,13, 0,336, dan 0,250. Dan dihitung galatnya untuk setiap serat dibandingkan dengan percobaan dengan menggunakan mikroskop, yaitu diperoleh galat 5,83%, 12%, dan 16,7%. Next. Oke, selanjutnya analisis. Yang pertama, penyebab galat. Nilai galat yang diperoleh disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan orientasi serat. Nah, pada bagian serat yang diukur menggunakan metode difraksi berbeda dengan bagian diukur oleh mikroskop, sehingga akan mengaruhi nilai galat. Yang kedua adalah satuan pengukuran terkecil atau SPT. Nilai SPT mikroskop adalah 0,1 mm, sehingga galatnya adalah setengah dari SPT, yaitu plus minus 0,05. Sedangkan pada percobaan mengukur diameter dengan metode difraksi, pengukuran lebar gelap dengan SPT 0,1 mm, sehingga saat perhitungan akan memberikan nilai SPT serat yang lebih kecil dari 0,1 mm. Yang ketiga adalah fokus laser. Fokus laser yang digunakan saat percobaan kurang fokus. Kemudian adalah ketidaktelitian. Nah, pada pengukuran diameter metode difraksi, pengukuran dilakukan dengan menentukan titik terang dan mengukur lebar pola gelap terang secara manual pada kertas mm blok, sehingga ada kemungkinan ketidaktelitian dan kesalahan dalam pengukuran. Untuk perbedaan metode dengan mikroskop, dia itu lebih diandalkan, sedangkan pengukuran dengan difraksi lebih akurat. Mengapa? Karena untuk mikroskop dia itu alat-alatnya distandarkan, ada kalibrator yang jelas, patokan jelas 0,1 mm, dan dia itu difoto biar stabil pengukurannya. Sedangkan dengan difraksi dia itu tidak terstandarkan, ada banyak ruang kesalahan seperti posisi laser, orientasi serat, penandaan pola difraksi. Dan untuk lebih akurat percobaan difraksi, karena tadi seperti dijelaskan Dabir adalah SPT. Ketika kita melihat SPT mikroskop itu hanya 0,1 mm, sedangkan secara teori jika jaraknya cukup jauh dan memiliki milimeter blok yang cukup besar, SPT untuk percobaan difraksi itu bisa jauh lebih kecil. Next. Selanjutnya kesimpulan akan dikembalikan ke Ihsan. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah diameter dari serat alami berupa sarang burung, sabut kelapa, dan ijuk dengan pengukuran metode difraksi berturut-turut adalah 1,13 mm, 0,336 mm, dan 0,250 mm dengan galat pengukuran berturut-turut yaitu 5,83%, 12,0%, dan 16,7%. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar, semakin kecil diameter serat, semakin banyak terjadi pembelokan cahaya pada serat tersebut. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.